Pemirsa publik menunggu apakah setelah Prabowo Subianto menyatakan akan kembali maju dalam Pilpres 2029, adakah partai lain yang berani munculkan kadar mereka sendiri untuk bersaing? Siapa berani melawan Prabowo di Pilpres 2029? Kita bahas dan juga sudah tersambung musuhan daring dengan Mas Aryo Seno Bagaskoro selaku juru bicara PDIP. Kemudian Bang Sarin Ahmid, juru bicara Anies Baswedan, dan juga Profesor Burhanuddin Mutadi, selaku guru besar ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Heranov, Ya, Prof. saya Burhan, tegaskan di Bang Sarin. awal sengaja saya undang dua dari rivalnya atau mantan rivalnya Pak Prabowo ya. Kita mau update sejauh mana respon dari keduanya, dari PDIP maupun dari Anies. Tapi saya sebelum ke Mas Seno dan juga Bang Sarin, saya mau ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof, nampaknya menjadi penguasa di Republik Indonesia yang kita cintai ini bikin ketagihan ya untuk menjabat selama 2 periode atau menjadi petahana ini nampaknya tergiur untuk kembali menjabat. Ini bagaimana analisa Anda? Kita lihat saja Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Ya, bukan hanya di Indonesia, jadi nature-nya kekuasaan dimanapun itu seperti candu. Jadi siapapun yang berada di dalam kekuasaan akan cenderung ingin memperpanjangnya. Itu teorinya Barbara Geddes. Makanya kita punya aturan main untuk membatasi kekuasaan agar tidak menjadi korup. Oke. Nah, kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, Heranov, memang hanya Pak Habibie, ketika Pak Habibie laporan pertanggungjawabannya ditolak, itu tidak bersedia untuk maju dalam pemilihan presiden di MPR. Waktu itu belum secara langsung. Tapi di luar pengalaman Pak Habibie, mulai dari Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, itu umumnya maju kedua kalinya setelah sebelumnya terpilih sebagai presiden. Lepas dari persoalan berhasil atau tidak. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo menjanjikan tidak akan maju, kalau misalnya programnya dirasa gagal, ya tentu saja ini bagian dari motivasi sebenarnya. Tetapi pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan apapun hasilnya, umumnya petahana akan maju lagi di periode kedua. Baik, tapi kalau menafsirkan, ini kan baru acara apa ya? Ini Rapimnas Gerindra ya yang baru digelar Sentul, belum juga segenap setahun, tapi nampaknya terburu-buru untuk mengumumkan. Apakah Anda melihat, Prof, ada dinamika yang terjadi di istana, ada keinginan dari Ya, Gibran untuk maju di Pilpres atau bagaimana? jadi saya melihat pengumuman Gerindra untuk mencapreskan Pak Prabowo secara dini itu tak lepas dari putusan MK yang membatalkan presidensial threshold. Jadi putusan MK itu bukan menurunkan menjadi 0% presidensial threshold, tapi dihapus. Oke. Nah, jadi peserta pemilu itu boleh untuk mencapreskan pasangan capres-cawapres. Nah, ini sangat revolusioner Oke. karena membuat partai-partai peserta pemilu 2029 bisa mencapreskan, termasuk partai-partai pendukung Pak Prabowo. Jadi Gerindra dengan mencapreskan secara dini Pak Prabowo, itu berharap partai-partai pendukungnya itu tidak perlu melirik calon lain kecuali calon yang sudah ada di depan mata mereka. Dan itu diikuti dengan, jadi setelah keputusan Gerindra dengan pencapresan dini, itu kan ada pertemuan Gerindra dengan koalisi Kim Plus ya di Hambalang, dan kemudian diumumkan keputusan KLB yang mencapreskan Pak Prabowo. Jadi dengan demikian setidaknya ada partai-partai, ada 8 partai, bahkan kalau dimasukkan partai-partai non-PT, ada lebih dari 10 partai pendukung Pak Prabowo yang diharapkan tidak perlu untuk melirik calon lain kecuali Pak Prabowo sendiri, termasuk Gibran juga. Jadi ini semacam strategi Gerindra untuk mengunci ya kontestasi dengan berharap partai-partai pendukungnya itu sami'na wa ta'na dengan keputusan Gerindra. Baik, ke Mas Seno. Mas Seno, nanti Rapimnas, apakah Rakernas atau Rapimnas di bulan Maret akan juga hal yang sama dilakukan penegasan untuk capresnya seperti Ya, Gerindra? kalau di PDI Perjuangan bahasanya mungkin kongres ya Mas, yang akan diselenggarakan Oke. dalam waktu dekat di tahun ini. Tetapi prinsipnya kami melihat bahwa Pilpres 2029 itu masih sangat jauh. Ini ibarat kata masih terlalu pagi sebenarnya untuk banyak mendiskusikan tentang itu. Oke. Tapi apapun kami menghormati bahwa
kawan-kawan Partai Gerindra membuat suatu keputusan politik yang berdaulat untuk memutuskan Pak Prabowo kembali maju di 2029. Sebagai sama partai politik, yang satu partai pemenang Pilpres, yang satu partai pemenang Pileg, kami menghormati posisi politik masing-masing. Tetapi buat kami, PDI Perjuangan butuh waktu yang cukup panjang untuk melakukan berbagai penilaian secara kualitatif dan kuantitatif, lalu kontemplasi-kontemplasi mendalam untuk menentukan kandidat-kandidat terbaik, nama-nama terbaik yang sekiranya layak untuk ditawarkan kepada publik berkontestasi di Pilpres 2029. Bagaimanapun keputusan rekomendasi capres itu kan suatu langkah politik yang sangat strategis, sehingga harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Dan buat kami cara mempertimbangkannya kualitatif itu adalah dengan melihat kinerja dan prestasi di tengah rakyat. Nah itu masih panjang tuh. 2029 itu masih ada waktu sekitar 4 tahun itu untuk siapapun anak bangsa terbaik di alam demokrasi yang bebas ini, yang artinya bisa banyak opsi ditawarkan kepada publik. Itu kita mendorong agar semuanya bisa berlomba-lomba dalam melakukan prestasi untuk rakyat. Nah itu nggak bisa diukur hanya dari 100 hari kerja pemerintah, tidak hanya bisa diukur dari berapa bulan setelah Pilpres dan Pilkada selesai. Saya rasa masih butuh waktu yang cukup panjang. Apalagi di situasi hari ini, rakyat kan sedang mengalami berbagai tantangan. Secara ekonomi lokal terjadi, geopolitik global tidak pasti. Rasa-rasanya buat kami di PDI Perjuangan akan menjadi kurang sensitif kalau kemudian kita fokus di Pilpres 2029, hajatan politik yang masih jauh. Meskipun tentu kaderisasi berjalan terus. Itu Mas. Ya, meskipun masih prematur membahas Pilpres, Mas Seno, tapi kalau kita melihat kemesraan antara PDIP dengan Pak Anies ketika di Pilkada mendukung arahnya ke Pramono, apakah nanti PDIP akan bersama-sama Pak Anies di 2029? Ya saya rasa nanti waktu yang akan menentukan semua. Tidak ada kepastian saya rasa di dalam dunia ini kan semua hal berubah. Yang pasti satu-satunya itu adalah perubahan yang terus-menerus. Sehingga siapa yang berkawan hari ini juga belum tentu akan tetap berkawan di 2029. Pun begitu juga sebaliknya. Maka kalau di PDI Perjuangan kami diajarkan saat kita membuat sebuah ikatan yang itu berujung pada kerjasama politik. Basisnya harus bukan berdasarkan kepentingan, tetapi harus berdasarkan gagasan. Sehingga kalau ada gagasan yang sama dari tokoh-tokoh itu tentu kita akan membuka ruang-ruang untuk kerjasama politik dengan siapapun anak bangsa yang terbaik. Prinsipnya gagasannya secara basis ideologisnya harus sama dulu. Apalagi sebenarnya kalau di PDI Perjuangan DNA-nya kan partai kader Mas. Sehingga tentu hari ini prioritas kami adalah memastikan agar semua kader-kader terbaik PDI Perjuangan bisa berproses dengan baik, bisa berproses di tengah rakyat, dan kita melihat hari ini ada banyak sekali kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan, anggota-anggota DPR RI berasal dari PDI Perjuangan, yang itu tentu saja akan menjadi ukuran kualitatif kami juga. Jadi masih lama waktunya sebelum kami mengikat ikatan dengan siapapun. Ya, masih lama, tapi terbuka kemungkinan untuk kader atau capresnya dari tokoh luar kader internal, begitu ya Mas Seno? Pasti. Capres, cawapres terbukti kita pernah mencalonkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita pernah mencalonkan Profesor Mahfud MD sebagai cawapres. Itu pembuktian bahwa PDI Perjuangan terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan dengan pihak-pihak di luar kader partai. Itu Mas. Baik, Bang Sarin, gimana update terbaru untuk Pak Anies setelah Pak Prabowo sudah tegas mengatakan maju di Pilpres 2029? Apakah Pak Anies juga tergiur untuk melawan nanti di 2029? Ya. Kami melihat bahwa yang pertama terkait dengan sikap Pak Prabowo dan juga Kim yang mengusung Pak Prabowo untuk 2029, yaitu kita harus menghargai, itu adalah bagian dari tentunya kedaulatan politik partai dan segenap koalisinya. Yang kedua yang patut diingat adalah bahwa ya ini belum 100 hari baru lebih sedikit. Nah sehingga memang dalam kaitan hal tersebut tentunya rakyatlah yang nantinya menentukan mana yang terkait dengan kepemimpinannya. Nah untuk itu ya penilaian rakyat nanti yang akan membuktikan itu. Nah untuk Pak Anies sendiri ya tentunya Pak Anies melihat bahwa ya itu adalah bagian dari dinamika politik menuju 2029. Tapi bagi Pak Anies tentunya saat ini yang terpenting adalah ya mengisi forum-forum yang digagas oleh anak-anak muda, melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak langsung terhadap masyarakat,
Itu kiranya yang Baik. terpenting saat ini yang dibawa. Oke, Bang Sarin, kalau kita mengutip dari mantan pendamping Pak Anies di Pilpres 2024 kemarin, Pak Caimin mengatakan koalisi permanen ini tengah berlangsung diharapkan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran. Apakah ada kekhawatiran dari pihak Anda? Satupun partai politik dari Kim Plus tidak akan tergoyah, Mas Solid? Ya, kita sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa situasi sangat dinamis, perubahan setiap saat bisa terjadi, dan begitu pula koalisi-koalisi yang terbangun. Sehingga kami melihat bahwa ya sesuatu ini masih belum pasti untuk 2029. Jalan ini masih panjang. Belanda masih jauh lah. Nah, jadi ya banyak hal yang bisa terjadi ke depan. Saat ini yang terpenting adalah membuktikan kepada rakyat bahwa gagasan-gagasan yang diusung itu yang tepat, dan perbuatan ataupun tindakan-tindakan dilakukan ya itu adalah nyata sebagaimana janji-janji yang pernah dilakukan. Nah, penilaian rakyat inilah yang akan menentukan pada itu berikutnya. Baik, Prof. Ruhan, sejauh mana Anda melihat memetakan nanti potensi dari Partai Kim Plus akan membuat koalisi tertentu baru nanti mencalonkan capres sendiri di luar Pak Prabowo? Nanti Anda jawab setelah jeda berikut. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali di Newsroom, kami masih bersama narasumber untuk lanjutkan dialog dengan Mas Aryo Seno, Jubir PDIP, Bang Sarin dari Jubir, Anies Baswedan, dan juga Prof. Burhanuddin dari Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof. Burhan, tadi saya sempat bertanya sebelum jeda, seberapa Anda yakin koalisi permanen Kim Plus akan abadi jelang Pilpres 2029 nanti? Ya, tadi saya bicara tentang tafsir pencapresan dini, tetapi soal efektivitas itu soal lain. Apalagi dalam konteks politik Indonesia yang sangat cair. Jadi tidak ada istilah koalisi permanen. Dan saya melihat kemungkinan masing-masing partai di dalam pemerintahan untuk mengambil rute elektoral sendiri itu sangat besar. Dan itu sangat ditentukan oleh satu insentif, dua disinsentif. Jadi insentif apa untuk bergabung di 2029 bersama Pak Prabowo? Nah, salah satunya berkaitan siapa cawapres yang diusung kembali oleh Pak Prabowo nanti. Kemudian power sharing berkaitan dengan jabatan menteri yang diperoleh oleh partai. Itu juga sangat menentukan. Ada juga disinsentifnya. Nah, dan yang paling utama adalah potensi menang juga. Nah, ini sangat terkait dengan popularitas atau public approval dari calon presiden petahana, dan kalau misalnya ada calon lain yang memberikan insentif untuk sebuah partai mendukungnya, entah sebagai cawapres, entah memberikan kotel efek kepada partai yang mengusungnya, itu bisa jadi partai yang berada di dalam pemerintahan sekarang punya jalan yang berbeda dengan putusan hari ini. Jadi saya terus terang sangat yakin 2027, 2028 ketika kalender pemilu makin dekat, itu masing-masing partai akan bergerak ke sana kemari sesuai dengan kepentingan subjektif masing-masing. Karena mereka juga berpikir hajat hidup partainya sendiri. Karena kalau misalnya mereka mendukung Gerindra, mendukung Pak Prabowo, itu tentu secara kotel efek yang paling menikmati ya Gerindra saja. Nah, pada titik itu, ruang permainan politik itu akan sangat terbuka, termasuk partai-partai yang ada di dalam mengusung capres di luar Pak Prabowo. 2027 hingga 2028 nanti begitu ya Prof. Ya, Prof, kalau kita membaca dua argumen berikut ini, saya tegaskan di sisi pertama, kita melihat memang Pak Jokowi ini menjadi pihak di belakang Pak Prabowo tentunya di 2029 yang selalu tegas mengatakan di Sentul kemarin akan bersama Pak Prabowo. Tapi di sisi lain, kalau mendengar sayup-sayup suara istana, nampaknya kita juga mendengar Prof. Pratikno dan juga Pak Kodari sebut-sebut jadi geng Jokowi di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran untuk meningkatkan citra Gibran sendiri untuk maju di Pilpres. Ini Anda membaca seperti apa dua sisi ini? Ya, kalau melihat peta hari ini, itu Gibran masih sangat jauh. Survei saya bulan Januari kemarin, Gibran elektabilitasnya jauh di bawah Prabowo dan masih kalah dibanding Mas Anies maupun Mas Ganjar. Ya, jadi artinya kalau betul ya ada usaha untuk memoles Mas Gibran, ya minimal sampai Januari kemarin belum berhasil. Tetapi lagi-lagi
keputusan pencapresan dini Pak Prabowo menurut KLB Gerindra itu berhasil meminta seorang Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, untuk menyatakan PSI akan mendukung Prabowo di 2029. Dan sepertinya kalau kita melihat belakangan ini, itu Gibran cenderung lebih bisa menahan diri, tanda kutip ya. Dan kalau kita cermati wawancara Jokowi dengan Najwa Shihab beberapa hari lalu, itu ada pernyataan yang sangat spesifik dari Pak Jokowi yang mengatakan saran buat Mas Wapres untuk tidak kemajon. Nah, tidak kemajon ini saya artikan jangan terlalu maju kaitannya dengan peta 2029, dan itu ditunjukkan dalam 1 bulan terakhir Mas Gibran cenderung lebih kalem ya, terutama tidak lagi muncul lapor Mas Wapres, tidak lagi muncul bantuan Wapres gitu kan. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan sepertinya skenario Gibran untuk maju tetap terbuka, tetapi hari ini yang lebih ditekankan maju kembali bersama Pak Prabowo sebagai Wapres di 2029. Meskipun lagi-lagi ya ini peta yang terlalu dini, Heran. Ibarat 2029 itu jadwalnya sholat maghrib, sekarang masih jadwalnya sholat subuh. Jadi masih mungkin terjadi perubahan waktu sholat duhur, sholat asar. Jadi too soon to be true. Masih bisa tahajud juga begitu sebelum subuh gitu ya, Prof Burhan. Oke, Mas Eno, tadi kalau membacanya, Prof Burhan mengatakan potensi 2027-2028 besar sekali nampaknya untuk berubah pikiran untuk mencalonkan presiden di 2029. Ini bagaimana teman-teman PDIP akan punya pemetaan sendiri untuk tim plus bersama-sama dengan mereka nanti di 2029? Ya, sejauh ini saya rasa kita masih konsisten berada di luar pemerintahan ya Mas, yang artinya itu berada di luar kerjasama politik dengan kawan-kawan di tim plus. Sejauh ini realitas politiknya seperti itu. Tetapi yang menarik sebenarnya kalau dicermati dari keputusan kawan-kawan Gerindra kemarin itu kan adalah bahwa keputusan itu hanya memutuskan mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Ini wapresnya masih vacant, masih tidak ada keputusan terkait dengan siapa yang akan diajukan sebagai wakil presiden. Oleh karena itu sebetulnya bahkan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden menyadari bahwa sebenarnya ujiannya itu adalah hari-hari ini saja. Ada sekian banyak rakyat Indonesia yang perlu diyakinkan dulu nih tentang pemerintahan baru Pak Prabowo ini. Bagaimana kinerjanya, bagaimana apakah programnya landing dengan baik atau tidak, apakah bisa mengatasi pesimisme misalnya dari anak-anak muda seangkatan saya yang memilih untuk memviralkan hashtag kabur dulu aja di situasi seperti saat ini. Itu saya kira tantangan yang jauh lebih penting untuk dijawab hari ini. Dan itu akan berkorelasi dengan baik dengan situasi politik di 2027-2028 menjelang Pilpres, karena itu akan berdampak betul kepada elektoral. Jadi saya rasa hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk bekerja. Jadi Perjuangan merasa hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk berkonsolidasi dan bekerja untuk rakyat. Sebelum nanti kita mempertimbangkan keputusan-keputusan terkait anak bangsa siapa yang akan maju. Apalagi Mas, Pak Prabowo ini kan seorang yang besar karena demokrasi. Artinya beliau percaya pada demokrasi. Bikin partai politik, ikut pilpres, pernah kalah, pernah menang. Artinya beliau pasti menghormati proses demokrasi yang ada di Indonesia, dan harusnya biasa-biasa saja kalau di 2029 besok itu ada lebih dari 1 kandidat, lebih dari 2 kandidat misalnya. Dan itu saya rasa akan menjadi suatu bentuk kedewasaan berpolitik Pak Prabowo yang sudah teruji selama ini. Itu Mas. Kalau mengutip dari pernyataan Pak Prabowo akan malu jika maju tapi masih dinilai belum memuaskan publik di 2029 nanti. Teman-teman PDIP seperti apa sebenarnya melihat hal ini? Apakah Pak Prabowo layak malu hingga kini? Ya, sesuatu yang wajar kalau Presiden menyampaikan statement itu. Artinya memang akan menjadi suatu hal yang diperbincangkan publik kan, kalau kemudian seseorang maju sebagai calon presiden lagi tanpa misalnya adanya kepuasan publik yang memadai. Nah, Pak Prabowo ini sudah punya trust capital yang sangat besar sebetulnya, dengan angka approval rating yang sangat tinggi, 81%, jauh lebih tinggi dari Pak Jokowi di periode pertama dulu yang baru di angka 60-an persen. Padahal baru 100 hari kerja.
memangnya 100 hari kerja program apa sih yang landing dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat? Kan belum banyak juga, kan pasti banyak penyesuaian, banyak adaptasi, lebih ke sana program pemerintah. Tapi kepercayaan rakyat sudah sangat tinggi. Nah, buat saya itu semata-mata itu karena kepercayaan aja. Masyarakat percaya bahwa Pak Prabowo bisa melakukan A, B, C, D, E. Nah, kepercayaan itu harus dibayar tunai dengan pembuktian. Yang itu akan dilakukan tidak pada 100 hari kerja, tapi after 100 hari kerja, yaitu momen-momen ini. Itulah yang akan menentukan apakah orang akan tetap optimis dengan Pak Prabowo atau dengan siapapun, itu akan optimis atau tidak untuk dimajukan di Pilpres 2029. Nah, di PDI Perjuangan itu yang kami kalkulasi hari ini, sehingga tentu saja tidak bisa tergesa-gesa dalam menentukan sikap. Itu, Mas. Nah, kita dengarkan juga Bang Sarin. Pak Anies sejauh ini bagaimana menilai kinerja pemerintahan 100 hari, Bang Sarin? Layak tidak Pak Prabowo maju lagi 2029? Ya, tentunya kalau kita selama ini melihat bahwa Pak Anies sering menyampaikan bahwa dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo untuk menyelesaikan agenda-agenda yang selama ini menjadi aspirasi publik. Dan kita tahu bahwa perubahan yang dilakukan ini kan berdampak terhadap banyak sektor, ancaman PHK, angka kemiskinan, dan juga terkait dengan program-program yang selama ini menjadi tantangan bagi Prabowo. Nah, ini tentunya kita dorong, kita doakan agar bagaimana Presiden Prabowo bisa menyelesaikan agenda-agenda tersebut. Nah, Mas Anies sendiri tentunya belum berpikir terlalu jauh sampai dengan bagaimana kontestasi 2029, tapi yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat saat ini. Kita tahu kondisinya bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini tentunya berdampak, ada kekagetan yang dialami oleh beberapa sektor dan juga terutama masyarakat. Nah, ini tentunya bagaimana mengantisipasi ini. Ini poin yang tentunya penting menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. 100 hari tentunya belum bisa menjawab apa. Banyak hal yang tentunya harus dilakukan setelah 100 hari ini. Dan inilah rentang panjang pembuktian terhadap rakyat sendiri. Dan penilai terakhir tentunya adalah nantinya rakyat Indonesia terhadap kinerja pembuktian apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Baik, 2027, 2 tahun lagi potensi untuk segala kemungkinan akan terjadi di 2027. Apakah Pak Anies sudah siap nampaknya melirik salah satu partai Kim Plus untuk bersama-sama di 2029, Bang Sarin? Ya, kalau Kim Plus kan kita tahu bahwa sudah membangun komitmen terhadap itu. Sehingga itu masih terlalu jauh. Apakah nanti Pak Anies bersama salah satu partai yang ada, ataukah Pak Anies misalnya dengan partai yang lain, ataukah mungkin ada alternatif yang lain. Ini kan peluang-peluang itu masih banyak, masih terbuka. Nah, yang paling terpenting tentunya bagi Pak Anies adalah berbuat kepada rakyat saat ini. Membuktikan bahwa gagasan-gagasan Pak Anies justru semakin relevan dengan kondisi kekinian. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies semakin relevan dengan kebutuhan rakyat saat ini. Nah, itulah mungkin yang menjadi penting saat ini bagi Pak Anies dibanding dengan mulai menakar dengan siapa partai politik mana untuk kontestasi 2029. Artinya bahwa fokus, orientasi, dan prioritas saat ini adalah bagaimana ikut turut serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini. Oke, terakhir ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, sejauh mana Anda memotret di 2029 nanti, meskipun masih tahajud waktunya, masih subuh begitu ya. Untuk di 2029, apakah sama nanti rivalnya Pak Prabowo dengan 2024 kemarin? Ada Pak Ganjar dan juga Pak Anies? Ya, setidaknya kita punya 3 alternatif ya. Pertama dari status quo, dari petahana, yang kedua dari PD Perjuangan, yang ketiga dari Mas Anies, meskipun belum tahu partai mana yang akan mengusung Mas Anies. Kebetulan kalau kita lihat data Januari 2025, Heranov, itu Mas Anies masih mendapatkan sentimen dari kelompok pro perubahan. Jadi mereka yang cenderung tidak puas terhadap kinerja Pak Prabowo itu masih mengalir dukungannya kepada Mas Anies. Nah, posisi Mas Ganjar, lagi-lagi PDI Perjuangan tentu masih punya opsi lain untuk 2029. Kita masukkan nama Pramono Anung di dalam simulasi ya, tetapi Mas Ganjar posisinya masih belum clear antara yang pro ada, yang mendukung Mas Ganjar, yang tidak puas juga ada. Tapi setidaknya ada 2 garis besar memang. Satu, mereka yang puas terhadap kinerja pemerintahan Pak Prabowo kemungkinan besar akan mendukung Pak Prabowo kembali. Tetapi kalau misalnya sentimen ketidakpuasan itu meningkat, maka yang diuntungkan adalah Anies Baswedan.
Baik, terakhir ke Mas Eno, silakan jawab. Apakah ada potensi Pramono untuk maju di Pilpres seperti yang Prof. Burhan katakan, ada peluang seperti itu karena sudah menjabat terlebih dahulu di DKI Jakarta? Memang kalau bicara tentang stok kader, PDI Perjuangan dari Pilpres ke Pilpres selalu punya banyak tawaran kader-kader yang bisa menjadi alternatif untuk berada di perhelatan Pilpres. Hari ini pun ada nama kepala-kepala daerah yang itu juga menjadi sorotan dan yang berhasil dari pilkada kemarin. Tetapi tenang saja Mas, kalau bicara tentang kader kami akan mempersiapkan yang terbaik. Yang pasti saya sepakat dengan Pak Sarin, Belanda masih jauh. Tapi kok bajunya Pak Sarin hari ini merah, jadi ini menambah optimisme kita. Itu Mas, terima kasih. Merah-merah jangan